Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairanisa. Saya dari program studi Pendidikan Agama Islam Lokal 2. Di sini saya akan menjawab dan dari soal UAS Pak Habib Anwar Ansari. Soalnya yaitu adalah 1. Berfilsafat termasuk dalam berpikir, namun tidak semua orang yang berpikir itu mesti berfilsafat. Dan bisa dipastikan semua orang yang berfilsafat itu pasti berpikir. Coba Anda jelaskan. Dari pemahaman saya, berpikir adalah topik luas yang mengacu pada kemampuan seseorang memproses informasi, mempertahankan perhatian, menyimpan dan mengambil kembali ingatan, serta memilih respon dan tindakan yang tepat. Sedangkan berfilsafat itu sendiri adalah jenis pemikiran yang melibatkan penggunaan konsep dan prinsip filosofis untuk menganalisis dan memahami dunia di sekitar kita. Yang selanjutnya adalah nomor 2. Jelaskan proses dalam berfilsafat. Proses dan yang membuat jawaban nomor 2 itu adalah proses dalam berfilsafat. Dalam berfilsafat, proses terjadi dalam beberapa tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Mohon maaf, saya ulang lagi. Yang nomor 2 soalnya adalah jelaskan proses dalam berfilsafat. Dongeng dan tahayul dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Keindahan alam di malam hari menimbulkan keingintahuan manusia untuk mencari kebenaran. Angan-angan melahirkan filsafat. Dan jawabannya adalah proses dalam berfilsafat. Dalam berfilsafat, proses terjadi dalam beberapa tahapan yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pemahaman konteks. Seorang filsafat yang memahami konteks dan posisi seseorang dalam dunia, serta mengkaji hubungan antara individu dan dunia yang sekitar. Yaitu kedua adalah pemikiran. Setelah memahami konteks, filsafat merencanakan cara bertindak dalam dunia. Pemikiran adalah proses berpikir yang menghasilkan soal atau isu yang akan dibahas dalam buku dan disebut skema. Selanjutnya adalah penulisan. Setelah mengetahui skema, filsafat memulai penulisan buku. Dalam penulisannya, mereka memperhatikan berbagai aspek seperti judul, penggunaan kitab, dan format buku. Pengujian dan diskusi. Setelah buku dicetak, filsafat membawa buku ke seminar pendidikan dan melakukan pengujian dan diskusi. Dalam berfilsafat, Anda memiliki tanggung jawab untuk menemukan cara bertindak di dunia dan menjawab pertanyaan mengenai soal-soal yang muncul. Berfilsafat juga bertanggung jawab untuk memahami konteks, menemukan cara bertindak, dan menjawab pertanyaan mengenai soal-soal yang muncul. Yang ketiga adalah berdasarkan konsep berpikir dalam filsafat mengalami perubahan. Coba Anda jelaskan. Yang pertama adalah periodisasi filsafat Yunani beserta tokoh dan pemikirnya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan filosof besar Islam. Ketiga, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Dan yang keempat, konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam.
Jawaban nomor 3, sejarah konsep pemikiran dalam filsafat telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Berikut penjelasan poin spesifik yang Anda sebutkan. Periodisasi filsafat Yunani. Periodisasi filsafat Yunani dapat dibagi menjadi beberapa periode penting. Yang pertama adalah filsafat Praskokrates. Periode ini mencakup filsuf seperti Thales, Anaximander, dan Pythagoras yang berfokus pada alam dan asal mula alam semesta. Filsafat Yunani klasik. Periode ini ditandai dengan karya-karya Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates dikenal karena kontribusinya terhadap etika dan metode Sokrates, sedangkan karya-karya Plato sering mengeksplorasi metafisika dan epistemologi. Aristoteles memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk logika, metafisika, dan etika. Selanjutnya adalah filosof besar Islam. Filsuf Islam utama. Beberapa filosof terkemuka muncul dalam tradisi Islam, antara lain Al-Kindi, dikenal sebagai filsuf Islam pertama. Ia memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk metafisika, etika, dan epistemologi. Ibnu Sina, seorang polimatik yang banyak menulis tentang filsafat, kedokteran, dan sains. Karyanya The Book of Healing mempunyai pengaruh besar pada sejarah intelektual. Selanjutnya ada Al-Ghazali, seorang filsuf dan teolog yang terkenal dengan karyanya yang berpengaruh pada The Incoherence of the Philosophers, di mana ia mengkritik pandangan filosofis pada masanya. Selanjutnya, pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Al-Quran menekankan pentingnya ilmu dalam beberapa ayat, mendorong orang beriman untuk mencari ilmu dan merenungkan penciptaan alam. Misalnya dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 disebutkan bahwa penciptaan langit dan bumi silih bergantinya malam dan siang merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Hal ini menyoroti penekanan Al-Quran pada pencarian pengetahuan dan refleksi sebagai sarana untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia. Selanjutnya adalah konsep skuralisme barat dan konsep filsafat Islam. Konsep skuralisme barat dan filsafat Islam. Skuralisme dalam konteks barat mengacu pada pemisahan agama dan dari ruang publik, termasuk pemerintahan dan pendidikan. Ia menganjurkan sikap netral dalam masalah agama. Sebaliknya, filsafat Islam berakar kuat pada tradisi intelektual Islam yang mengintegrasikan wawasan keagamaan dan filosofis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan metafisika, etika, dan epistemologis.
Filsafat Islam secara historis terkait dengan ajaran agama dan didirikan oleh dan dicirikan oleh pendekatan holistik yang mengintegrasikan akal dan wahyu. Hasil pencarian memberikan gambaran sejarah perkembangan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern. Menekankan pentingnya periode filsafat yang berbeda dan kontribusi dari berbagai filsuf. Pentingnya ilmu pengetahuan berdasarkan Al-Quran dan hubungan antara strukturalisme Barat dan filsafat Islam juga dibahas dalam konteks sejarah perkembangan pemikiran filsafat. Selanjutnya yang nomor 4, jelaskan penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Objek penyelidikan dalam filsafat dapat dibagi menjadi objek material dan objek formal. Objek material adalah hal atau bahan yang memadai, sedangkan objek formal adalah cara pandang atau sudut pandang terhadap benda material. Objek kajian filsafat meliputi realitas, baik yang material maupun yang gaib, seperti Tuhan, alam, manusia, dan kebudayaan. Pembagian filsafat menurut objeknya mencakup penyelidikan terhadap realitas serta umum yang mencakup berbagai macam hal yang mungkin ada, serta realitas yang spesifik seperti Tuhan, alam, manusia, dan kebudayaan. Yang nomor 5, bagaimana peran filsafat dalam membentuk kerangka berpikir sebelum seorang individu melakukan tindakan? Jelaskan. Yang jawaban nomor 5 ini adalah filsafat memainkan peran penting dalam membentuk kerangka berpikir seseorang sebelum melakukan suatu tindakan. Hal ini terjadi karena filsafat membantu seseorang dalam merenungkan, memahami, dan menghadapi masalah secara bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari, filsafat dapat membawa seseorang pada tindakan yang lebih bijaksana dan berharga. Filsafat juga membantu mengembangkan materi kriteria untuk memahami dan memecahkan masalah, termasuk masalah kejahatan. Dengan demikian, filsafat memberikan landasan pemikiran yang kokoh sebelum seseorang melakukan tindakan, serta membantu dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.